hacker Bjorka juga mengaku membocorkan dokumen rahasia Badan Intelijen Negara atau BIN. Hi Indonesia. I heard that Indonesia was cheated by North Korea. I just managed to hack data from North Korea's official website. I was shocked to find out that their players are actually between 17 and 25 years old. This time, Indonesia was truly cheated by North Korea. And now, I have sent the evidence to the AFC website. Thank you, my friend Indonesia. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Bikin geger Asia, hacker Bjorka berhasil lacak data pemain Korea Utara. Ditemukan bahwa pemain Korea Utara usianya mulai dari 19 tahun hingga 25 tahun. Hacker Bjorka juga telah mengirim bukti tersebut ke website resmi AFC. Alhamdulillah, demi persiapan ajang Piala Dunia U17, PSSI adakan uji coba lawan Barcelona U17. PSSI sebut mental pemain harus digembleng agar tidak grogi tampil di Piala Dunia U17. Iri, timnas Indonesia jadi satu-satunya timnas yang melaju sampai ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Thailand protes ke Federasi Sepak Bola Thailand untuk bisa kejar prestasi Indonesia sebelum ketinggalan jauh. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Bikin geger Asia, hacker Bjorka berhasil lacak data pemain Korea Utara. Ditemukan bahwa pemain Korea Utara usianya mulai dari 19 tahun hingga 25 tahun. Hacker Bjorka juga telah mengirim bukti tersebut ke website resmi AFC. Kisruh usia pemain di ajang Piala Asia U17 kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa tim Korea Utara menurunkan pemain yang usianya melebihi batas ketentuan. Hal ini sontak memicu reaksi keras dari publik sepak bola Asia, terutama dari Australia dan Jepang. Banyak yang menilai jika dugaan tersebut terbukti benar, maka Korea Utara layak menerima sanksi tegas berupa larangan tampil di turnamen mendatang. Dari Australia, seorang penggemar sepak bola bernama Nathan Caldwell menuliskan di media sosialnya bahwa ajang usia muda seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan ajang manipulasi demi mengejar prestasi instan. Ia merasa bahwa tindakan seperti ini mencederai semangat fair play dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap kompetisi. Kalau negara bisa seenaknya memanipulasi usia, lalu apa gunanya pembinaan di level akar rumput? Tulisnya. Sementara itu, dari Jepang, komentar datang dari pengamat muda sepak bola, Hiroshi Yamada, yang menyebut bahwa integritas AFC jadi taruhan. Ia merasa prihatin dan menyebut AFC harus bertindak tegas agar kejadian serupa tak berulang. Jangan biarkan pemain muda dari negara lain kehilangan kesempatan bersinar karena dicurangi oleh sistem yang tidak jujur, ujarnya. Berbagai kecaman di medsos ini menjadi sinyal penting bahwa publik Asia tak lagi mau mentoleransi kecurangan dalam sepak bola usia muda. Namun belakangan ini, muncul kembali sosok misterius yang sempat membuat heboh dunia maya Indonesia, hacker yang dikenal dengan nama Bjorka. Setelah lama tak terdengar, kini ia kembali mencuri perhatian publik dengan pernyataan mengejutkan. Ia siap turun tangan membantu Indonesia dalam mengungkap kebenaran seputar skandal usia pemain Korea Utara di ajang Piala Asia U17. Bukan sekadar janji, Bjorka mengklaim telah meretas dan mengakses data internal yang membuktikan adanya pelanggaran serius. Menurut informasi yang ia sebarkan, sebagian besar pemain Korea Utara yang tampil di turnamen tersebut ternyata memiliki usia jauh di atas batas yang diperbolehkan. Bahkan, dari data yang berhasil ia ungkap, ada beberapa pemain yang disebut-sebut sudah berusia hingga 23 tahun. Fakta ini, jika benar, akan menjadi tamparan keras bagi dunia sepak bola Asia yang tengah berusaha menaikkan bakat pemain di level usia muda. Kehadiran Bjorka dalam kasus ini membuka fakta di tengah polemik yang sudah memanas. Tak sedikit netizen yang memuji aksinya, menganggapnya sebagai pahlawan digital yang berani membongkar kecurangan.
Kalau tidak segera mencari keadilan, mungkin kita semua masih tertipu dengan wajah muda yang ternyata cuma kedok, tulis Bjorka. Tak berhenti sampai di situ, Bjorka pun kembali membuat gebrakan. Dalam video terbarunya, ia menyebutkan bahwa data yang telah ia kumpulkan terkait identitas asli para pemain Korea Utara akan segera dikirimkan langsung ke Konfederasi Sepak Bola Asia melalui situs resmi mereka. Langkah ini dinilai sebagai bentuk nyata dari upayanya membantu menciptakan keadilan di dunia sepak bola Asia. Dalam keterangannya, Bjorka menyampaikan dengan tegas, "Saya tidak hanya bicara, saya akan kirim seluruh dokumen ini ke AFC agar mereka tahu siapa saja yang bermain curang," ujarnya. Tindakan ini tentu menjadi tekanan tambahan bagi AFC yang tengah menghadapi sorotan tajam dari pencinta sepak bola di Asia. Dengan bukti digital yang dinilai kuat dan valid, tidak ada alasan lagi bagi organisasi tertinggi sepak bola Asia untuk berdiam diri. Isu ini bukan sekadar dugaan, tapi data sudah membuktikan adanya manipulasi usia, dan bukti itu sudah ada di tangan, dan jika diverifikasi, maka Korea Utara hampir pasti akan dijatuhi sanksi berat. Banyak yang memprediksi bahwa Korea Utara akan dilarang tampil di Piala Asia tahun depan. Keputusan ini dianggap sebagai langkah penting untuk menjaga keadilan di turnamen Piala Asia, dan memberikan pelajaran bagi negara-negara lain agar tak bermain curang dalam kompetisi apapun. Lantas menurut kalian apakah layak Korea Utara diganjar hukuman dilarang tampil di Piala Asia seumur hidup? Jika kalian setuju silakan like video ini dan tulis setuju di kolom komentar ya guys. Alhamdulillah, demi persiapan ajang Piala Dunia U17, PSSI adakan uji coba lawan Barcelona U17. PSSI sebut mental pemain harus digembleng agar tidak grogi tampil di Piala Dunia U17. Timnas Indonesia kembali mencetak sejarah membanggakan. Setelah melewati berbagai rintangan, skuad Garuda Muda akhirnya memastikan satu tempat di ajang paling bergengsi kelompok umur, Piala Dunia U17. Prestasi ini terasa makin istimewa karena Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang berhasil lolos, meninggalkan rival-rival seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia yang justru terhenti lebih awal. Hal yang paling mencolok dari pencapaian ini adalah fakta bahwa seluruh pemain yang memperkuat timnas U17 merupakan putra daerah, tanpa satupun sentuhan pemain naturalisasi. Dengan komposisi 100% pemain lokal, keberhasilan ini seakan menjadi jawaban bagi negara-negara tetangga yang selama ini memandang sebelah mata kualitas sepak bola Indonesia. Kebangkitan sepak bola muda Indonesia ini juga memunculkan pesan kuat bahwa generasi baru tanah air telah tumbuh dengan fondasi yang lebih solid, disiplin, dan punya mental bersaing di level tertinggi. Banyak pengamat menyebut bahwa Indonesia kini sudah melampaui level kompetisi kawasan Asia Tenggara dan pantas berkompetisi di ranah Asia bahkan dunia. Selain itu, di tengah euforia keberhasilan timnas Indonesia U17 menembus Piala Dunia, PSSI tak lantas berpuas diri. Justru, Federasi Sepak Bola Nasional itu semakin tancap gas mempersiapkan tim agar benar-benar siap bersaing di panggung dunia. Dalam sebuah wawancara terbaru, PSSI mengonfirmasi rencana yang cukup ambisius dan sangat menarik, yakni menggelar laga uji coba melawan Barcelona U17. Pertandingan ini bukan sekadar uji coba biasa. Barcelona dikenal sebagai salah satu klub dengan akademi terbaik di dunia, yang telah melahirkan bintang-bintang besar seperti Lionel Messi, Xavi, dan Iniesta. Berhadapan dengan tim sekelas itu tentu akan menjadi pengalaman luar biasa sekaligus pelajaran berharga bagi para pemain muda Indonesia. Ini akan menjadi momen penting untuk mengukur sejauh mana kesiapan skuad Garuda Muda sebelum tampil di panggung Piala Dunia U17. Rencana ini juga menjadi sinyal kuat bahwa PSSI mulai mengubah pendekatan dalam pembinaan pemain muda menjadi lebih berani, lebih terbuka terhadap tantangan internasional, dan tidak ragu menghadapi tim besar sejak dini. Bertemu Barcelona U17 akan jadi momen berharga bagi pemain kami untuk belajar dari yang terbaik, ujar seorang pejabat PSSI dengan nada optimis. Tak hanya itu, ada kabar baru lagi yang datang jelang persiapan timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia. Setelah memastikan lolos ke turnamen prestisius tersebut, PSSI dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menambah kekuatan tim dengan kehadiran pemain diaspora atau naturalisasi. Langkah ini diambil agar skuad Garuda Muda tidak sekadar ikut meramaikan, tetapi benar-benar bersaing dan tidak menjadi bulan-bulanan di fase grup.
Salah satu nama yang mencuat adalah Nicholas Indram Josund, talenta muda berdarah Indonesia yang kini menimba ilmu sepak bola di Norwegia. Lahir pada 13 Januari 2010, Nicholas memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Meski baru berusia 15 tahun, performanya di Eropa sudah mencuri perhatian. Bermain sebagai winger, Nicholas dikenal sebagai pemain dengan kecepatan luar biasa dan pergerakan yang lincah. Posturnya menjulang di usia muda, tinggi badannya sudah mencapai 185 cm, yang menjadikannya kombinasi yang langka, yakni fisik kuat dan teknik mumpuni. Kaki kanannya menjadi senjata utama dalam menyelesaikan peluang. Saat ini, ia bermain untuk Akademi Rosenborg BK U15, klub papan atas di Norwegia. Meski baru bergabung musim ini, ia langsung tampil tajam dengan torehan 5 gol dan 1 assist hanya dalam 4 laga. Nah, lalu setujukah kamu jika PSSI mengadakan uji coba dengan tim besar seperti FC Barcelona? Dan setujukah kamu U17 ditambah pemain naturalisasi? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Ini baru mantap, Jordi Amat resmi dicoret dari skuad utama timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. Patrick tahu pemain satu ini sering bikin blunder dan dia tak mau ambil risiko besar. Masa depan Jordi Amat di timnas Indonesia kini menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Dengan kehadiran Patrick Kluivert dalam struktur kepelatihan, muncul spekulasi bahwa posisi Amat di skuad Garuda mungkin tidak lagi aman. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia melalui proses naturalisasi, Jordi Amat sebenarnya menjadi andalan di lini belakang. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, performanya mulai dipertanyakan. Pelatih Shin Tae-yong pun sempat beberapa kali tidak memasukkannya dalam daftar starter. Kini, dengan potensi perubahan strategi di bawah arahan Kluivert, nasib bek berusia 32 tahun itu semakin tidak pasti. Salah satu faktor yang membuat posisi Amat terancam adalah level kompetisi yang ia jalani saat ini. Bermain di Liga Super Malaysia, yang secara kualitas masih di bawah beberapa liga tempat bek-bek timnas Indonesia lainnya berkarier, membuat dirinya sulit menjaga performa terbaik. Sementara itu, sejumlah bek muda Indonesia yang bermain di kompetisi lebih kompetitif menunjukkan peningkatan yang signifikan, sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan tempat utama. Tak hanya itu, penampilan Jordi Amat dalam beberapa laga terakhir juga menuai sorotan. Beberapa kali ia melakukan kesalahan yang berakibat fatal bagi timnas Indonesia. Salah satu yang paling disorot adalah blunder yang membuat tim kebobolan saat menghadapi Filipina serta kartu merah yang ia dapatkan dalam pertandingan melawan Irak. Kesalahan-kesalahan ini membuat publik dan pengamat sepak bola mulai meragukan apakah Amat masih layak menjadi pilihan utama di lini pertahanan Garuda. Banyak yang berpendapat bahwa regenerasi di sektor pertahanan timnas Indonesia semakin diperlukan. Dengan munculnya pemain-pemain muda berbakat dan beberapa bek keturunan yang siap memperkuat skuad, posisi Jordi Amat menjadi semakin terancam. Jika dirinya tidak mampu menunjukkan peningkatan dalam waktu dekat, bukan tidak mungkin Kluivert akan lebih memilih pemain lain yang sedang dalam performa terbaik. Meskipun demikian, Jordi Amat masih memiliki peluang untuk membuktikan bahwa dirinya layak dipertahankan di timnas Indonesia. Jika ia mampu meningkatkan performa dan menunjukkan kualitasnya di level klub, peluangnya untuk tetap mendapat kepercayaan dari tim pelatih masih terbuka. Namun, jika tren penampilannya terus menurun, bukan hal yang mengejutkan jika ia harus merelakan tempatnya kepada pemain yang lebih siap bersaing di level internasional. Kini, keputusan akhir ada di tangan pelatih. Apakah Jordi Amat masih memiliki masa depan bersama timnas Indonesia, ataukah ini menjadi tanda-tanda bahwa era barunya di skuad Garuda mulai berakhir? Kita tunggu saja perkembangannya. Menarik, Jakob Sayuri ternyata juga punya gaji yang tinggi di Liga 1. Bahkan disebut-sebut lebih tinggi dari Ragnar Oratmangun. Netizen percaya saja mengingat pemain satu ini juga punya skill yang bagus saat di timnas. Pecahnya kabar mengenai gaji Jakob Sayuri, winger andalan timnas Indonesia, langsung mencuri perhatian publik. Diberitakan bahwa gaji yang diterima pemain tersebut mencapai 8 miliar rupiah per musim bersama klub barunya, Maluku United.
Namun, angka fantastis itu ternyata bukan hanya untuk Jakob Sayuri seorang, melainkan juga untuk Yance Sayuri, kembarannya yang juga menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Keduanya merupakan pemain kunci yang seringkali dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat tim Garuda di berbagai ajang internasional. Kabar ini mengejutkan banyak pihak, pasalnya 8 miliar rupiah untuk dua pemain yang memiliki ikatan kembar ini sangat jauh di atas bayaran pemain lokal lainnya di Indonesia. Sebagai pembanding, gaji pemain seperti Ragnar Oratmangoen dan Nathan Chu Aon, yang sudah cukup dikenal di Liga 1, dikabarkan hanya berkisar 2 miliar per musim. Sementara itu, pemain-pemain seperti Ivar Jenner dan Rafael Struijk, yang juga berperan penting di timnas Indonesia, mendapatkan bayaran lebih rendah, yaitu sekitar 1 miliar rupiah per musim. Meski demikian, hingga saat ini, Maluku United sendiri belum memberikan konfirmasi resmi terkait besaran gaji yang beredar di publik. Hal ini menambah spekulasi dan perbincangan di kalangan penggemar sepak bola, yang mempertanyakan apakah informasi yang beredar tersebut benar adanya. Di sisi lain, PSSI dan PT Liga Indonesia baru saat ini tengah membahas peraturan baru terkait kuota pemain asing di BRI Liga 1. Salah satu alasan utama penggodokan aturan ini adalah tingginya harga pemain lokal yang dianggap semakin melonjak. Angka-angka gaji yang terus meningkat seperti yang terjadi pada Jakob dan Yance Sayuri memicu diskusi tentang kelayakan dan daya saing dalam pembelian pemain lokal di liga domestik. Dengan perbincangan mengenai gaji yang semakin hangat ini, jelas bahwa industri sepak bola Indonesia semakin berkembang, meski dihadapkan dengan berbagai tantangan ekonomi. Namun, keberadaan pemain-pemain dengan gaji tinggi ini juga menunjukkan adanya kenaikan kualitas dan potensi besar bagi kompetisi sepak bola nasional. Tak tanggung-tanggung, Mauro Zildjian langsung belajar bahasa Indonesia untuk persiapan gabung dengan skuad Garuda. Proses naturalisasinya sudah berjalan, tinggal menunggu persetujuan dari DPR saja. Mauro Zildjian, pemain muda asal Belanda berusia 20 tahun, kini tengah menatap kesempatan besar untuk membela timnas Indonesia. Bermain di Liga Kasta kedua Belanda dengan klub Volendam, Zildjian merasa sangat bersemangat dan tidak sabar untuk mengenakan jersey Garuda. Perjalanan karirnya semakin menunjukkan perkembangan pesat, terutama di musim ini di mana ia tampil impresif dengan mencetak 9 gol dan memberikan 3 assist dalam 14 penampilan bersama tim U21 Volendam. Bergabung dengan timnas Indonesia menjadi impian besar Zildjian. Pemain berbakat ini bekerja keras dan berharap untuk segera mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi pada timnas Indonesia U23 atau bahkan tim senior di masa depan. Potensi Zildjian untuk dinaturalisasi semakin terbuka, terutama karena kakek Indonesia dari pihak ibunya yang berasal dari Bandung. Hal ini menjadikan Zildjian memenuhi syarat untuk membela Indonesia di ajang internasional. Meskipun perjalanan karirnya masih terbilang muda, Zildjian mulai merasakan dampak positif dari langkahnya bergabung dengan tim senior Volendam setelah promosi dari U21. Dengan tekad kuat untuk terus memperbaiki performa, ia berusaha memberikan yang terbaik agar lebih dekat dengan mimpinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Zildjian juga menyadari pentingnya beradaptasi dengan budaya Indonesia, salah satunya dengan memulai untuk belajar bahasa Indonesia. Sebagai langkah pertama, ia menggunakan aplikasi Duolingo untuk mempelajari bahasa tersebut, meskipun jadwal padat sebagai pemain sepak bola membuatnya sedikit kesulitan untuk fokus pada pelajaran bahasa. Namun, Zildjian kini serius untuk mengikuti kursus bahasa Indonesia dengan pengajar langsung, merasa cara ini lebih efektif untuk memahami bahasa dengan cepat dan akurat. Keinginan Zildjian untuk bergabung dengan timnas Indonesia semakin kuat berkat dukungan keluarga, terutama dari pihak ayahnya. Keluarga besar Zildjian sangat antusias menantikan momen ketika ia akhirnya mengenakan jersey timnas Indonesia. Dengan latar belakang keluarga yang begitu mendalam di Indonesia, Zildjian yakin bahwa kesempatan ini akan membuka banyak pintu dalam karir sepak bolanya dan membawa kebanggaan bagi keluarganya. Iri, timnas Indonesia jadi satu-satunya timnas yang melaju sampai ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Thailand protes ke Federasi Sepak Bola Thailand untuk bisa kejar prestasi Indonesia sebelum ketinggalan jauh.
Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan besar dengan mengalahkan Arab Saudi 2-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga, yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 19 November 2024. Penampilan impresif Indonesia tidak hanya mengejutkan, tetapi juga membuat banyak media di Asia, seperti dari Vietnam dan Thailand, memberikan pujian besar atas pencapaian tersebut. Marcelino Ferdinand tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol yang membawa tim Merah Putih meraih 3 poin penting. Dengan tambahan 3 poin ini, Indonesia kini berada di posisi yang semakin menjanjikan dalam persaingan ketat di grup C, mengumpulkan 6 poin. Indonesia sejajar dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, dan masih berpeluang besar untuk melangkah lebih jauh dalam kualifikasi menuju Piala Dunia 2026. Bahkan, Indonesia memiliki kesempatan untuk menyalip Australia yang berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya dengan selisih 1 poin, dengan 4 pertandingan yang tersisa. Kemenangan atas Arab Saudi ini benar-benar mengejutkan banyak pihak, terutama di Asia. Media Vietnam menyoroti hasil ini dengan takjub, menyebut kemenangan Indonesia sebagai kejutan besar. Hal yang sama juga diungkapkan oleh media Thailand yang menilai kemenangan Indonesia sangat menggelegar. Mereka bahkan menyebut pertandingan ini menggegerkan Asia, dan mencatatkan kemenangan pertama Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang membuka peluang lebih besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Media Vietnam lainnya tidak kalah terkejut dengan hasil ini. Mereka menyebut bahwa Indonesia telah mematahkan rekor yang sebelumnya dicatatkan oleh Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2022. Saat itu, Vietnam hanya mampu mengumpulkan 4 poin dari 10 pertandingan, dengan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 8 kekalahan. Sementara itu, Indonesia sudah mengumpulkan lebih banyak poin di babak ketiga ini, yang menunjukkan kemajuan pesat dari tim asuhan Shin Tae-yong. Dengan 4 pertandingan yang tersisa dan motivasi yang semakin membara, Timnas Indonesia kini memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh dan meraih impian mereka untuk tampil di Piala Dunia 2026. Kemenangan ini bukan hanya membuktikan kualitas tim, tetapi juga menambah keyakinan dan harapan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kabar gembira, Pratama Arhan jadi starter di Bangkok United dan berhasil catatkan statistik cemerlang. Lagi-lagi lemparan ke dalamnya jadi senjata ampuh untuk bawa timnya menang. Pemain Timnas Indonesia yang kini bermain di Thailand, Pratama Arhan, kembali menunjukkan kualitasnya dengan tampil sebagai starter dalam pertandingan Bangkok United melawan Nakhon Ratchasima pada pekan ke-20 Liga Thailand. Laga yang digelar di Stadion Thammasat, Pathum Thani, pada minggu lalu, berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Bangkok United, dan Arhan berperan besar dalam hasil positif tersebut. Bertindak sebagai bek kiri, Arhan tampil sangat aktif di sepanjang pertandingan. Sejak menit awal, ia tidak hanya membantu lini pertahanan, tetapi juga kerap terlibat dalam serangan. Arhan menunjukkan permainan agresif dengan sering melakukan duel 1 lawan 1 melawan pemain lawan. Pada babak pertama, Arhan sempat merasakan sakit setelah punggungnya terkena tendangan dari bek kanan Nakhon Ratchasima, Natanan Biesamrit. Meskipun sempat terjatuh, Arhan tidak menyerah dan melanjutkan permainan dengan semangat tinggi. Selain itu, lemparan ke dalam yang menjadi ciri khas Arhan terus memberi ancaman bagi lini pertahanan lawan. Salah satu aksi yang cukup mengesankan adalah ketika lemparan panjangnya berhasil menciptakan chaos di kotak penalti Nakhon Ratchasima. Selain itu, ia juga beberapa kali mengirim umpan silang akurat yang berpotensi mengancam gawang lawan, memberikan kesempatan bagi rekan-rekannya di lini serang. Arhan digantikan oleh Perapat Notechaya pada menit ke-63, seperti yang sering dilakukan oleh pelatih Tawan Sripan dalam beberapa pertandingan sebelumnya, dengan Arhan dan Perapat bergantian mengisi posisi bek kiri. Meski ditarik keluar, peran Arhan dalam pertandingan ini sangat penting dalam menciptakan keseimbangan antara menyerang dan bertahan bagi Bangkok United. Bangkok United unggul terlebih dahulu lewat gol Muhsen Al-Ghassani pada menit ke-26. Meski sempat kebobolan di menit ke-42, Bangkok United kembali memimpin berkat gol kedua Al-Ghassani pada menit ke-71. Kemenangan ini membawa Bangkok United meraih 3 poin berharga di kandang, dan Arhan menjadi salah satu pemain yang berkontribusi besar dalam kemenangan tersebut. Merinding,
Iqbal Gwijangge tampil memukau bersama timnas Indonesia U19. Media asing sampai kagum dengan bintang muda timnas Indonesia ini. Mereka beri pesan ke Erick Thohir untuk terus jaga kualitasnya. Timnas Indonesia U19 tampil gemilang dalam laga pembuka grup A Piala AFF U19 dengan membekuk Filipina 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kemenangan besar ini tidak hanya menjadi sorotan media lokal, namun juga menarik perhatian media asing, termasuk dari Vietnam. Salah satu media ternama di Vietnam, Bongda, memberikan ulasan positif terhadap penampilan timnas Indonesia U19, yang dinilai sebagai ancaman bagi tim mereka di turnamen ini. Dalam ulasannya, Bongda menyoroti penampilan impresif Iqbal Gwijangge, yang menjadi pahlawan dalam pertandingan tersebut dengan mencetak 2 gol atau brace di babak pertama. Iqbal, yang tampil cemerlang di lini depan, menjadi momok bagi tim Filipina dan bahkan disebut sebagai mimpi buruk bagi Vietnam, merujuk pada performanya yang sangat mengesankan 2 tahun lalu. Media tersebut mengakui kemampuan Iqbal dalam mengubah jalannya pertandingan dengan cepat. Gol pertama Iqbal hadir setelah ia menyundul bola hasil umpan silang dari Mufli pada menit ke-25. Mufli, yang bergerak cerdas untuk mengelabui pemain Filipina, memberikan umpan matang yang langsung disambut sundulan Iqbal. Beberapa menit sebelum babak pertama berakhir, tepatnya pada menit ke-42, Iqbal kembali menambah gol keduanya. Dengan posisi yang sangat tepat, Iqbal menyambut bola sundulan Buffon hasil umpan silang dari sisi kiri lapangan, dan tanpa ampun memasukkan bola ke gawang Filipina. Iqbal Gwijangge, yang lahir pada 29 Agustus 2006 di Sumedang, Jawa Barat, memulai karir sepak bolanya di berbagai klub muda di Bandung. Pada tahun 2021, ia bergabung dengan tim muda Bayangkara FC, dan akhirnya mendapatkan kontrak profesional di klub Liga 1 Barito Putra. Iqbal juga merupakan bagian dari timnas Indonesia U16 yang berhasil meraih juara di Piala AFF U16 2022, di mana ia menjadi kapten tim. Penampilannya yang solid sepanjang turnamen membuat Indonesia tidak kebobolan dalam 3 dari 5 laga, dan ia meraih penghargaan sebagai pemain terbaik Piala AFF U16 2022. Setelah sukses di level U16, Iqbal melanjutkan karirnya di timnas Indonesia U17 dan dipersiapkan untuk Piala Dunia U17. Progresnya yang cepat dan konsisten menjadikannya sebagai salah satu talenta muda terbaik Indonesia, dan potensi besarnya menjadi kunci penting bagi masa depan tim Garuda. Bukan main, Fandi Ahmad bersinar di AFF U16 2024 lalu berhasil bikin lawan ketar-ketir. Netizen ingin PSSI carikan klub di Eropa untuk bisa kembangkan bakat pemain satu ini. Nama Fandi Ahmad kembali mencuri perhatian setelah mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia U17 dalam ajang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pemain muda berbakat ini sebelumnya telah menunjukkan kemampuannya bersama timnas U16 dalam Piala AFF U16 2024, di mana ia berkontribusi besar dengan mencatatkan 3 assist dalam 4 pertandingan. Talenta yang dimiliki Fandi Ahmad membuatnya kembali dipercaya masuk dalam daftar 35 pemain yang dipanggil oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia U17. Di dalam tim ini, ia akan berperan di lini serang bersama 9 pemain lainnya, dengan harapan mampu memberikan dampak signifikan bagi tim Garuda Muda. Lahir di Sragen, Jawa Tengah, Fandi Ahmad merupakan pemain yang memiliki fleksibilitas dalam bermain. Ia bisa beroperasi sebagai winger maupun gelandang serang, menjadikannya aset berharga bagi tim yang ia bela. Perjalanan karirnya dimulai dari Kakao Wonogiri, tempat di mana ia mengasah bakatnya sejak usia muda. Pada musim 2021, Fandi Ahmad bergabung dengan Persis Solo Youth sebelum akhirnya beralih ke Akademi Muda Persija Jakarta pada musim berikutnya. Perkembangannya yang pesat membuatnya mendapatkan promosi ke skuad Persija Jakarta U20 untuk musim lalu. Kiprahnya bersama klub semakin memperkaya pengalamannya dan membantunya berkembang menjadi pemain yang lebih matang. Selain tampil gemilang di level klub, Fandi Ahmad juga memiliki rekam jejak positif bersama timnas Indonesia kelompok usia. Saat membela timnas U16, ia berada di bawah asuhan Nova Arianto dalam periode 21 Juni hingga 13 Agustus 2024, berpartisipasi dalam ajang Piala AFF U16.
Dalam 4 pertandingan yang dijalaninya, ia mencatatkan total 148 menit bermain dan sukses memberikan 3 assist, menunjukkan peran pentingnya dalam permainan tim. Kini, ia kembali mendapat kesempatan untuk berkontribusi bagi timnas Indonesia, kali ini di level U17. Dipanggilnya Fandi Ahmad menjadi bukti bahwa potensinya terus berkembang, dan ia dipercaya bisa menjadi bagian dari skuad yang akan bersaing di level Asia. Dengan bimbingan pelatih Nova Arianto yang kembali menangani tim, Fandi memiliki peluang besar untuk semakin bersinar dan menunjukkan kemampuannya di panggung yang lebih besar. Menarik untuk melihat bagaimana perjalanan Fandi Ahmad ke depannya, baik di level klub maupun tim nasional. Dengan bakat yang dimilikinya serta pengalaman yang terus bertambah, ia bisa menjadi salah satu pemain masa depan yang akan membawa nama Indonesia lebih bersinar di kancah internasional. Bukan main, media Thailand puji penampilan timnas Indonesia U20 yang berhasil kalahkan timnas Argentina. Mereka juga salut dengan kinerja PSSI yang selalu fokus dengan pemain usia muda demi masa depan timnas Indonesia. Keberhasilan timnas Indonesia U20 menaklukkan Argentina U20 dalam laga pembuka Seoul Earthon Ice Cup 2024 menjadi sorotan berbagai media, termasuk dari Thailand. Dalam pertandingan yang berlangsung di Mokdong Stadium, Seoul, Korea Selatan, pada Agustus tahun lalu, skuad asuhan Indra Syafri menampilkan performa luar biasa dan berhasil menang dengan skor 2-1. Meskipun sempat tertinggal lebih dulu akibat sundulan Mirko Juarez Zemlic yang memanfaatkan umpan Rodrigo Ezekiel Stocco pada menit ke-18, Garuda Muda tidak kehilangan semangat. Mereka terus menekan dan akhirnya mampu membalikan keadaan melalui sundulan Kadek Arel di menit ke-75 serta eksekusi penalti Muhammad Ragil 4 menit berselang. Hingga peluit panjang berbunyi, skor tetap 2-1 untuk kemenangan Indonesia. Dominasi permainan timnas Indonesia U20 terlihat dari penguasaan bola dan jumlah peluang yang mereka ciptakan. Performa impresif ini mendapat pujian dari media Thailand, yang juga menyoroti keberhasilan Indonesia menaklukkan tim sebesar Argentina. Salah satu media Thailand menilai timnas Indonesia U20 tampil luar biasa dalam pertandingan tersebut. Mereka menyebut skuad Garuda Muda bermain dengan determinasi tinggi dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan, bahkan setelah sempat tertinggal lebih dulu. Pada saat yang sama, media itu juga membahas kekalahan 1-4 yang dialami Thailand U20 saat menghadapi tuan rumah Korea Selatan. Media tersebut mengkritik permainan tim negeri Gajah Putih yang dianggap kurang menarik dan tidak sekompetitif timnas Indonesia U20. Dengan hasil ini, Thailand akan menghadapi Indonesia di laga berikutnya, yang diprediksi akan menjadi pertandingan sulit bagi mereka. Selain ini, media Thailand lainnya juga ikut mengomentari kemenangan Indonesia atas Argentina. Mereka menilai hasil ini sebagai kejutan besar, mengingat timnas Indonesia U20 sempat tertinggal lebih dulu. Namun, dengan permainan disiplin dan semangat juang tinggi, mereka mampu membalikkan keadaan dan meraih kemenangan berharga. Keberhasilan mengalahkan Argentina U20 tentu menjadi modal besar bagi timnas Indonesia U20 untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kemenangan ini juga menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia terus berkembang dan semakin kompetitif di level internasional. Kini, perhatian beralih ke laga selanjutnya, di mana Indonesia akan menghadapi Thailand. Dengan performa yang ditampilkan Garuda Muda, mereka memiliki peluang besar untuk kembali meraih hasil positif dan semakin mempertegas kualitas mereka di ajang Seoul Earthon Ice Cup 2024. Tak main-main, Greg Nwokolo ingin Patrick Kluivert bisa mempertahankan kualitas mental timnas Indonesia seperti pada zamannya Shin Tae-yong. Pasalnya, mental yang kuat dibutuhkan agar skuad merah putih tak gentar saat hadapi lawan-lawan seperti timnas Jepang atau Argentina. Penyerang naturalisasi Greg Nwokolo berbagi pandangannya mengenai mentalitas pemain timnas Indonesia pada eranya. Dalam sebuah podcast yang dipandu oleh Valentino Simanjuntak di kanal YouTube, Nwokolo mengungkapkan bahwa banyak pemain timnas Indonesia pada masa itu cenderung manja dan kurang memiliki mental baja.
Ia bahkan menyebut pemain-pemain Garuda di era tersebut seperti Hello Kitty, yang seringkali mengeluh dan menginginkan perubahan, seperti penggantian pelatih atau manajemen ketika mereka merasa tidak nyaman. Nuokolo menjelaskan bahwa perbedaan besar terlihat jika dibandingkan dengan era pelatih Shin Tae-yong. Di bawah arahan Shin, pelatih asal Korea Selatan ini dikenal sangat tegas dan tidak segan-segan untuk mencoret pemain yang tidak disiplin atau tidak menunjukkan mentalitas yang sesuai dengan standar timnas Indonesia. Menurut Nuokolo, hal ini sangat berbeda dengan atmosfer pada masa ia bermain, di mana banyak pemain yang lebih fokus pada keluhan daripada perbaikan diri. Pelatih Shin Tae-yong memang terkenal dengan pendekatannya yang keras dan ketegasannya dalam menjaga kedisiplinan tim. Banyak pemain yang terpaksa meninggalkan skuad timnas Indonesia karena dianggap tidak memenuhi kriteria disiplin atau menyalahi aturan. Meskipun demikian, ketegasan Shin Tae-yong terbukti membawa dampak positif bagi perkembangan timnas Indonesia. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin berhasil menunjukkan kemajuan yang signifikan, baik dari sisi performa di lapangan maupun di ranah peringkat dunia. Salah satu pencapaian besar adalah peningkatan peringkat FIFA yang sangat pesat. Timnas Indonesia meroket 48 posisi dalam ranking dunia, dari yang semula terperosok di peringkat 173 hingga sempat mencapai posisi 125 pada November 2024. Lebih dari sekadar peringkat, hasil nyata terlihat ketika Timnas Indonesia berhasil menembus Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya setelah 17 tahun, serta lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan ketegasan dan visi yang jelas, Shin Tae-yong telah membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Skuad Garuda kini memiliki peluang besar untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, yang akan menjadi pencapaian besar bagi sepak bola Indonesia. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang tegas dan disiplin bisa membawa perubahan signifikan bagi perkembangan tim nasional. Yes, PSSI kabarnya sudah mulai dekati Pascal Struijk untuk diboyong ke skuad Merah Putih. Pascal mengungkapkan proses naturalisasi ke timnas Indonesia kemungkinan dilakukan bersamaan dengan transfernya ke Feyenoord. Kapten Leeds United, Pascal Struijk, kini menjadi sorotan setelah dikabarkan masuk dalam daftar target utama Feyenoord. Klub asal Belanda ini dikabarkan ingin merekrut Struijk untuk menggantikan peran David Hanko yang diprediksi akan hengkang menuju Juventus pada bursa transfer Januari 2025. Untuk mendatangkan bek berusia 24 tahun tersebut, Feyenoord siap menawarkan dana sebesar 16 juta euro. Ketertarikan Feyenoord terhadap Struijk tak lepas dari potensi kepergian Hanko yang telah menarik minat klub-klub besar di Eropa. Sebagai bek tengah yang solid, Struijk dianggap sebagai pengganti ideal, terlebih dengan pengalamannya yang mumpuni baik di Premier League maupun EFL Championship. Feyenoord, yang tengah membutuhkan pemain berkualitas di lini pertahanan, berharap penambahan Struijk dapat memperkuat tim besutan Arne Slot untuk menghadapi tantangan musim depan. Jika transfer ini terlaksana, Struijk akan kembali ke Eredivisie, tempat ia memulai perjalanan karir profesionalnya setelah menimba ilmu di Akademi ADO Den Haag dan Ajax. Karirnya kemudian berlanjut di Inggris bersama Leeds United, di mana ia telah menjelma menjadi pilar utama di lini belakang. Namun, meskipun Feyenoord sangat berminat untuk mengontraknya, Leeds United sendiri masih berusaha keras untuk mempertahankan sang kapten. Pelatih Daniel Farke dikabarkan tengah meyakinkan Struijk untuk tetap bertahan demi menjaga stabilitas tim yang tengah berjuang untuk kembali ke Premier League. Leeds saat ini berada di jalur yang tepat untuk meraih tiket promosi, dan dengan pengalaman serta kepemimpinan Struijk, mereka berharap bisa menjaga momentum hingga akhir musim. Di sisi lain, PSSI juga tak kalah tertarik untuk membawa Struijk ke timnas Indonesia. Mengingat Struijk memiliki darah Indonesia dari pihak kakeknya, dia memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan memperkuat Garuda. Struijk sebelumnya telah mengungkapkan ketertarikannya untuk bermain di bawah bendera Indonesia, meskipun hingga kini proses naturalisasi tersebut masih belum terwujud. PSSI diperkirakan akan terus mendekati Struijk agar ia bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia dan memperkuat skuad asuhan Shin Tae-yong di ajang internasional.